Selamat sore teman-teman, Sobat Natura. Selamat datang di Ngobrolin Alam bersama Borneo Nature Foundation. Nah, kali ini kita akan banyak ngobrol tentang temanya nih. Tema hari ini dampak perubahan iklim dan memperkuat peran masyarakat dalam konservasi di Kalteng. Nah, udah ada 3 narasumber yang bersama kita. Yang pertama itu ada Ibu Merti Ilona. Beliau adalah Kepala Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah. Lalu ada Pak Alpius Patanan, Pelaksana Tugas Kepala Sub Bidang Kedaruratan dan Logistik, Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah. Yang ketiga ini mungkin juga udah nggak asing kayaknya ya, teman BNF. Pembicara berikutnya itu adalah Pak Falon Wicaksono, Kepala Program Rungan Borneo Nature Foundation. Nah, Sobat Natura, sore ini pasti akan banyak hal menarik yang akan kita bahas, apalagi isunya yang sedang hangat, baik Pulau Kalimantan sendiri, lalu isu global tentang perubahan iklim, tentang dampak-dampaknya. Nah, kita akan banyak membahas soal dampak perubahan iklim di Kalimantan Tengah, khususnya di tahun 2022. Tahun-tahun sebelumnya kita semua tahu bahwa beragam bencana itu datang di Kalimantan Tengah. 2019 sempat terjadi kebakaran hutan dan lahan yang cukup hebat. 2020 sampai 2021 terjadi banjir di mana-mana. Bahkan beberapa daerah yang sebelumnya belum pernah merasakan banjir, beberapa wilayah seperti di Kabupaten Lamandau misalnya, yang sebelumnya ya mungkin 30 atau sampai 50 tahun lamanya itu belum pernah dilanda banjir, akhirnya terdampak banjir. Nah, kira-kira apa penyebabnya, kira-kira apa yang bisa dilakukan, upaya-upaya apa saja juga yang sudah dilakukan baik pemerintah maupun BNF sendiri untuk bisa menjawab beragam masalah itu. Nah, saya harap teman-teman tetap pantengin terus lah ngobrol kali ini, sore ini. Jangan lupa untuk berikan pertanyaan kalau misalkan penasaran, dan pertanyaan itu bisa langsung disampaikan di kanal yang udah disediakan di Facebooknya Borneo Nature Foundation ya. Jangan lupa sertakan nama, kalau bisa dari lembaga mana, atau misalnya teman-teman mahasiswa dari mahasiswa mana, fakultas mana, itu dijelasin juga. Nanti akan saya berikan kesempatan. Nah, yang menariknya lagi di ngobrol sore ini tuh nanti ada hadiah untuk penanya. Jadi tetap bersama ngobrolin alam bersama Borneo Nature Foundation di Conservation Outlook 2022. Nah, kita langsung aja deh, karena kayaknya para pembicara juga udah siap nih. Tapi kita ngobrol ya, namanya juga ngobrol kan ya, ngobrol. Jadi nggak kayak nanya jawab gitu lah Pak, meskipun saya ini wartawan ya. Oh ya, saya belum memperkenalkan diri malah. Ya, jadi saya akan memandu kegiatan kita sore ini. Saya Aldo Salis, jurnalis Kompas di Kalimantan Tengah. Kita ngobrol santai dan ya meskipun isunya ini sebenarnya isu berat nih Pak Bu. Isunya cukup apa ya? Ya selain hangat dibicarakan banyak orang, terus ya mungkin pembahasannya agak berat, tapi kita coba ngobrol santai sehingga teman-teman ngobrol Sobat Natura itu bisa memahaminya dengan jelas. Nah, pertama mungkin Bu Merti Ilona dari DLH Provinsi Kalimantan Tengah bisa ngejelasin sih Bu sebenarnya apa aja penyebab perubahan iklim. Mungkin nanti juga bisa sedikit menyerempet dampak-dampak yang udah dirasakan selama ini, dan apa sebenarnya yang akan dihadapi nih di tahun 2022 ini nanti. Kira-kira ada nggak gambaran-gambaran dari dampak perubahan iklim yang akan dirasakan di tahun 2022? Mungkin nanti pertanyaan yang sama juga bisa ke Pak Alpius dan Mas Falon untuk nambahin jawabannya, sehingga kita nanti kalau ada pertanyaan masuk ya bisa langsung ditanyakan. Silakan Bu Merti, kesempatannya. Ya, terima kasih Mas Falon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk semua ya. Senang bisa dilibatkan dalam acara sore hari ini untuk berbagi ya, mengedukasi tentang lingkungan hidup seperti itu. Apa yang kita akan hadapi di masa yang akan datang.
Jadi kita terkait dengan perubahan iklim ini memang pada awalnya adalah yang harus kita pahami adalah bahwa manusia dan semua organisme yang hidup itu menghasilkan limbah ya dari proses pencernaan, kemudian metabolisme tubuhnya. Nah, kemudian dalam proses pengolahan dan pemanfaatan sumber daya juga ya, artinya memang ada sisa yang tidak dipergunakan atau dibuang. Nah, kemudian ada keinginan manusia untuk terus meningkatkan kualitas hidupnya ya, artinya mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga banyak yang diciptakan ya, terutama ada industri-industri seperti itu dan ada limbahnya juga. Nah, kemudian limbahnya ini agak semakin lama semakin bertumpuk dan sulit untuk diurai oleh alam sendiri ya. Artinya di sini sumber daya yang tersedia seperti air, tanah, udara itu space-nya tetap, tapi manusianya semakin banyak dan limbahnya semakin banyak. Nah, seperti itu ya, kita berangkat di sana. Nah, jadi setelah penyebab yang ada yang dilakukan oleh individu, manusia, kemudian hasil pengolahan dan industrinya tadi, ini akan menimbulkan pemanasan global ya, perubahan iklim. Di antaranya ada ini ya, gas rumah kaca yang selama ini kita tahu, kemudian ada peningkatan emisi ya, kemudian ada kendaraan bermotor ya. Nah, itu ada CFC kulkas ya, kemudian ada hasil pemumpukan kimia dari pertanian dan perkebunan. Nah, ini yang menjadi sumber-sumber penyebab adanya perubahan iklim dan pemanasan global seperti itu. Kemudian kita masuk ke dalam dampaknya ya. Kemudian dampaknya itu memang di sini akan mengakibatkan terutama ada kualitas dan kuantitas air yang menjadi tercemar seperti itu. Kemudian adanya juga kepunahan habitat ya, kerusakan habitat dan kepunahan spesies seperti itu. Kemudian ada juga pengaruhnya terhadap hutan yang semakin hari hutan kita semakin banyak yang terdegradasi dan terdeforestasi seperti itu. Nah, kemudian ada meningkatnya wabah penyakit juga nih. Mungkin ya perubahan global ini ya luar biasa. Nah, yang kita hadapi pandemi Covid juga ini merupakan ini ya, apa artinya cerminan gitu, bahwa dengan perubahan iklim ini banyak jenis-jenis penyakit yang akhirnya bermutasi menjadi varian baru yang sangat mengganggu terhadap kesehatan manusia di muka bumi seperti itu. Kemudian yang paling kita rasakan saat ini adalah perubahan cuaca ekstrim ya, perubahan cuaca ekstrim. Nah, seperti itu mungkin Mas Aldo. Nah, ini nih karena kembar nih jadi mirip. Ya. Terima kasih. Ya, mungkin ini Bu, lebih banyak tadi udah penjelasan yang udah Ibu berikan ya. Nah, dalam konteks Kalimantan Tengah gitu Bu. Tadi Ibu saya garis bawahi soal aktivitas manusia yang betul. Semakin beragam dan ya space-nya juga semakin sedikit kita ini di bumi ini ya. Tapi dalam konteks Kalimantan Tengah kira-kira perubahan iklim tuh apa aja sih Bu yang bisa dilihat mata kah, yang bisa dirasakan gitu, yang dilihat sama Ibu? Itu gimana Bu? Nih, yang seperti di awal pembukaan ya tadi Mas Aldo sampaikan, memang terutama kalau untuk di Provinsi Kalimantan Tengah fenomena banjir dan karhutla ini ya yang memang selalu bergantian saja gitu muncul. Jadi dulu mungkin tiap tahun yang paling kita takutkan adalah kemarau karena asap ya. Nah, sekarang ini fenomenanya tuh jadi di kala hujan pun menjadi bencana buat kita gitu ya, banjir di mana-mana seperti itu. Ini yang rasanya dua ini ya yang memungkinkan muncul fenomena perubahan iklim yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Oke. Mungkin Pak Alpius mau nambahkan Pak dari sisi kalau BPBPK ini kan kedaruratannya nih bagiannya Pak Alpius nih. Berarti soal kesiapsiagaan juga. Dan ya selama ini udah menangani banjir, menangani karhutla gitu Pak. Kira-kira tahun 2022 ini apa yang akan terjadi Pak? Waduh ini menerawang. Ini menerawang ini. Ya, terima kasih Mas Aldo.
Sobat Nature yang saya banggakan, yang saya kasihi, kemudian teman-teman ibu bapak sekalian, terima kasih buat kesempatan pada saat ini. Jadi kalau terkait dengan yang ditanyakan oleh Mas Aldo tadi 2022, kalau secara teknis peringatan dini dari BMKG kan sudah ada gitu ya, bahwa La Nina kemungkinan bisa sampai dengan bulan 6 gitu kan. La Nina itu berarti ada peningkatan potensi curah hujan yang akan turun di wilayah kita. Nah, itu yang sudah dirilis oleh BMKG. Tetapi ya secara secara musiman, bahwa kita di Kalimantan Tengah, periode musim panas kita itu kan, musim kemarau kita itu kan mulai sekitar bulan 6 ke atas itu ya, sampai dengan bulan 11, dan pada saat itu risiko tentang kebakaran hutan itu akan selalu kita hadapi. Ya karena ya mengapa begitu, karena kita memang yang ada kita masih bersyukur bahwa kita punya hutan yang luas gitu kan, lahan yang masih luas, sehingga kita kan selalu akan menghadapi risiko kebakaran hutan dan lahan. Kecuali kalau sudah berubah menjadi pemukiman, ya mungkin sudah bukan kebakaran hutan dan lahan lagi namanya kan, akan menjadi kebakaran pemukiman ya. Nah, itu satu sisi gitu. Jadi memang seperti yang sudah sampaikan Bu Marti tadi, yang rutin kita hadapi di Kalimantan Tengah, terutama dengan perubahan iklim yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, di mana kalau musim hujannya turun itu dengan intensitas yang tinggi, sehingga itu berisiko menimbulkan banjir gitu ya. Hujan kan tidak masalah turun itu kan, cuma dengan intensitas yang lebih tinggi karena cuaca ekstrim dalam waktu yang bersamaan, nah itu yang berisiko menimbulkan banjir. Kemudian pada saat musim kemarau, ketika juga cuacanya jadi ekstrim, juga akan semakin meningkatkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Nah, jadi dua itu sebenarnya yang paling utama gitu ya, bahwa ada peningkatan risiko akibat perubahan iklim itu. Nah, dan ya mau tidak mau itu kita hadapi, karena kita berada pada wilayah yang rentan untuk itu, karena kita masih sekali lagi kita punya hutan luas itu suatu hal yang kita syukuri, tetapi juga satu sisi kita harus siap dengan tantangan bahwa kita menghadapi risiko kebakaran hutan dan lahan yang harus kita hadapi. Nah, mungkin itu tambahan dari kami. Artinya meskipun tadi di awal itu kan Bapak menjelaskan bahwa BMKG memang udah menyampaikan kalau masih sampai bulan Juni ini intensitas masih tinggi. Berarti potensi banjir masih ada. La Nina. Apakah itu juga tidak menutup kemungkinan kalau karhutla ya pasti mungkin masih ada juga titik-titiknya. Ya, karhutla itu kan selama ada bahan bakar yang bisa terbakar dan ada aktivitas yang bisa menimbulkan kebakarannya, mungkin akan terjadi. Terutama mungkin beberapa hari ini kan lumayan panas gitu ya. Kalau memang ada oknum-oknum atau tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab, itu bisa menimbulkan. Tetapi ya kita kalau dalam situasi saat ini mungkin kebakaran yang terjadi itu kita mungkin tidak sampai menjadi bencana atau tidak sampai menimbulkan dampak yang terlalu besar. Iya, iya. Nah, ini makin seru nih, Pak. Sobat Natura asik. Tadi Pak Alpius sudah nyinggung soal bahan bakar nih. Nah, kalau kita dalam konteks Kalimantan Tengah, nggak mungkin kita kalau nggak nyinggung soal gambut. Gitu, nah, mungkin Bu Merti atau Pak Alpius bisa jelasin dikit dong kondisi gambut kita saat ini seperti apa itu, Pak. Dan potensi atau potensi bencana apa sih yang kira-kira akan terjadi karena kondisi gambut itu gitu, Pak? Atau sekarang mungkin masih baik-baik aja gambut kita ini. Mungkin Bu Merti bisa jelasin dikit ya, Bu. Nah, udah disinggung soal bahan bakar, aku jadi gatel ngomongin gambut. Ya, kalau bicara gambut jadi kita ketahui Sobat Natura bahwa gambut itu adalah kumpulan serasah ya. Jadi sisa tumpukan daun, ranting pohon yang bertumpuk-tumpuk bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun yang tidak terdekomposisi sempurna. Jadi gambut itu adalah seperti kata Pak Alpius tadi, adalah itu dia bahan bakar, jadi bukan tanah. Jadi justru itu yang sangat membahayakan ketika gambutnya menjadi kering dan terbakar. Nah, ini yang nanti akan mengakibatkan adanya produksi partikulat mater yang
sangat mengganggu kesehatan terutama pernapasan untuk semua makhluk hidup seperti itu. Ketika gambut terbakar. Nah, kondisi untuk gambut Kalimantan Tengah pada saat ini memang sudah banyak yang rusak seperti itu ya bahasanya, sudah terdegradasi. Dikarenakan ekosistem gambutnya yang awalnya selalu basah, terendam terendam air dan lembab. Nah, ini karena kepentingan manusia lagi, kembali kepentingan manusia lagi, bahwa ini sudah mulai ada intervensi-intervensi di dalam gambut. Nah, sehingga ekosistemnya yang tadi itu bagaimana bisa dialih fungsi untuk menjadi satu areal budidaya. Nah, sehingga caranya supaya mengeringkan gambut itu biasanya dibangunlah kanal ya untuk dia menguras air gambutnya. Nah, ini ya artinya jadi air gambut ini terkuras keluar ya adik-adik Sobat Natura, bahwa akhirnya terkuras keluar, nah sehingga posisi gambutnya menjadi kering. Nah, kalau sudah menjadi kering, ini artinya sifat permeabilitas gambut yang dia sangat eksklusif gitu ya, gambut ini sifatnya. Jadi dia bisa sebenarnya dia bisa menyerap air 13 kali lebih dari bobotnya. Kemudian kayak spon lah bahasanya seperti itu. Nah, ini kalau sudah dibiarkan kering, sifat-sifat untuk menyerap airnya di kala hujan, kemudian dia bisa menyimpan cadangan air waktu kering. Nah, ini akan hilang. Nah, makanya mungkin fenomena-fenomena banjir pun saat ini adalah terimbas dari kondisi gambut kita yang memang sudah rusak ya. Artinya fungsi-fungsi tadi yang bisa menyimpan air, kemudian dia menjadi lembab gitu ya di masa musim kemarau. Nah, ini sudah tidak ada lagi. Nah, jadi ketika itu tadi kata Pak Alivius ya, ketika ada sumber api, nah ini akan menjadi bahan bakar yang baik, nah sehingga menimbulkan kebakaran lahan hutan dan bencana kabut asap tadi. Ya. Nah, mungkin demikian. Tapi kalau di situasi sekarang nih kan Pak, La Nina tadi itu kan intensitas hujan tinggi ya, harusnya nih gambut basah dong ya semua ya. Tapi gimana kalau pengamatan di lapangan Pak, gimana Pak? Ya, kalau pengamatan di lapangan berarti kita harus mengamati di lapangan. Nah, iya itu. Nah, apa yang Bapak dengar dari teman-teman yang di lapangan gimana Pak? Tapi sebelum itu Pak boleh sambil biar nggak tegang banget. Jadi secara umum kan begini ya. Jadi karena memang sudah ada aktivitas atau pembangunan yang kita laksanakan dengan berbagai ini, memang ada yang berubah dengan kondisi gambut kita dan sebagainya gitu ya. Jadi intensitas hujan yang tinggi, tetapi kalau pengairannya memang sudah terbuka juga baik ya, itu mungkin airnya tidak akan tersimpan banyak di situ gitu ya. Tetapi ya kita bersyukur bahwa intensitas hujan yang tinggi ini juga membantu untuk membasahi gambut-gambut kita ya, mempertahankan airnya, dan dengan aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir untuk melakukan penambatan dan sebagainya, sehingga aktivitas itu setidaknya membantu untuk memelihara ketinggian muka air tanah terutama pada gambut, sehingga tidak terlalu kering lagi gitu ya. Bahkan pada musim-musim seperti ini kondisi airnya bisa jauh lebih bisa dipertahankan, dan harapan kita pada musim kemarau pun itu juga tetap bisa dipertahankan. Jadi ya secara umum ya kita pengamatan secara umum dan juga laporan dari teman-teman kabupaten dalam bulan-bulan ini belum ada laporan kejadian kebakaran yang terjadi, dan itu merupakan suatu hal yang baik gitu. Semoga nggak ada. Ya, kita berdoa begitu gitu. Nah, Mas Falon nih, sebelum Mas Falon tertidur, selalu nggak diajak ngomong ya, maaf Mas. Nah ya Mas Falon nih sebenarnya enak kalau diajak ngobrol soal kebijakan nih Sobat Natura. Tapi sebelum sampai di sana nanti enak lah itu. Kalau ngomongin kebijakan, aku mau tahu dong pandangannya Mas Falon sendiri dan BNF juga terhadap perubahan iklim dalam konteks di Kalimantan Tengah ya, Mas ya, yang akan terjadi ataupun yang sudah terjadi, dampak-dampak yang sudah dirasakan. Nah itu dari pandangannya Mas Falon gimana sih? Oke, ya makasih atas waktunya ya.
kalau saya sendiri melihat sebenarnya perubahan iklim ini secara umum disebabkan oleh ketidaksesuaian pemanfaatan lahan atau hutan. Jadi entah dalam bentuk apapun ya ini. Kalau ketika hal itu nggak sesuai atau dipaksakan mengubah bentang atau memaksakan pada satu bentang, yaitu akhirnya akan berdampak terhadap lingkungan. Nah, dalam konteks perubahan iklim, misalnya kalau kita lihat di Indonesia, apa sih yang paling berkontribusi untuk pelepasan emisi yang menyebabkan perubahan iklim? Yang bukan kebakaran hutan dan lahan. Entah berapa gigaton untuk dilepaskan tuh kalau sampai kejadian kebakaran. Dengan waktu yang sangat singkat. Betul. Ya, dalam waktu kurang dari setahun berapa yang dilepaskan gitu kan. Jadi memang ini kalau kita bisa bilang peran Indonesia ya, atau secara khusus misalnya peran Kalimantan Tengah itu sangat-sangat krusial dalam upaya-upaya untuk penurunan emisi, dalam upaya untuk mitigasi perubahan iklim. Nah, jadi kalau dalam skala makro sebenarnya cukup banyak peraturan yang mengatur kaitannya dengan bagaimana lahan atau hutan itu difungsikan, gitu kan. Namun seringkali pada diterapannya itu juga agak tidak sesuai gitu. Nah, juga peraturan-peraturan kayak misalnya contoh rencana tata ruang provinsi gitu. Itu menjadi salah satu hal yang mendasar dalam RT/RWP ya. Sudah ada kan perdanya, tapi sedang direvisi saat ini. Jadi akan ada revisi lagi. Tapi kalau perdanya itu kemarin di akhir masa jabatan gubernur sebelumnya itu sudah ditetapkan, namun saat ini sedang ada proses pembahasan untuk merevisi perda untuk RT/RWP ini tadi. Nah, ini yang menarik sebenarnya dalam skala lebih kecil lagi sebenarnya. Kalau kita ngomongin kebakaran, kita ngomongin gambut, kita nggak akan lepas dengan yang namanya KHG atau Kesatuan Hidrologi Gambut. Ya. Nah, mestinya mainstream terkait dengan penataan ruang yang mempertimbangkan kaitannya dengan mitigasi perubahan iklim, mestinya juga mengedepankan pendekatan KHG di situ. Nah, dalam skala mikro, misalnya kita bilang KHG yang lebih kecil, itu kita bisa melihat dari misalnya dari sudut pandang desa. Desa ini kan kalau desa dalam satu KHG tadi itu misalnya harus membuat kayak semacam harus sadar bahwa mereka tuh sebenarnya saling mempengaruhi, misal selama dia masih dalam satu KHG itu tadi. Maksudnya saling mempengaruhi itu gini, karena hidup di dalamnya atau? Ya. Jadi apapun yang terjadi dalam satu KHG itu akan terpengaruh satu dengan lain. Jadi kita nggak bisa ngomong teritorial kayak misalnya contoh meja ini tuh adalah satu KHG. Lalu Mas Aldo punya tanah di sebelah situ, di sebelah ujung sana. Tanah saya di ujung sini. Nah, saya ingin tanam sesuatu nih di sini yang mengubah bentang. Saya harus keringkan gambut. Saya bikin kanal di tanah saya. Saya bilang di tanah saya kok suka-suka saya. Nah, tapi yang saya lakukan terhadap tanah saya itu akan berdampak pada tanah Mas Aldo. Nah, itulah KHG. Jadi sekarang kita bicara soal desa, misalnya ada desa di dalam satu KHG misalnya ada 4 desa gitu atau 5 desa. 5 desa ini kan memiliki satu bentang yang sama. Mestinya dibangun kesepahaman terkait dengan apa yang bisa dan apa yang dihindari untuk dilakukan dalam desa yang dalam satu KHG ini tadi. Jadi nggak ngurusin tanahnya sendiri aja gitu, padahal di satu KHG itu ya semua berkaitan ya, bersinggungan gitu. Nah, satu berdampak akan berdampak pada benar Mas Aldo. Jadi memang sebenarnya kalau dalam skala desa itu yang bisa sebenarnya paling mungkin untuk dilakukan. Jadi misalnya bikin peraturan bersama kepala desa atau apa yang nanti bisa menyasar KHG yang di mana mereka tinggal. Karena memang kalau misalnya nanti KHG mereka juga rusak gitu, semua juga akan terdampak gitu. Jadi seperti itu. Wah, Mas Fallon udah mulai nyentil soal kebijakan nih, dan emang seru sih kalau ngomongin itu ya di Kalimantan Tengah. Sudah refleks Mas. Ini baru udah ini nih Sobat Natura, kayaknya juga panas nih di sana nih. Karena pertanyaannya udah lumayan banyak. Nih aku langsung ini aja ya. Siapa aja yang mau nyamber pertanyaannya silakan. Ada dari Mas Mahfud Hamzah. Oh, ini agak berat ini pertanyaan. Ini kayaknya berkaitan sama pernyataannya Mas Fallon tadi soal pengelolaan lahan. Kelapa sawit tuh kan dimulai dari kelapa sawit. Kelapa sawit sebagai tanaman hutan sehingga perkebunan akan dianggap hutan
akan terkemuka. Maksudnya itu gagasan ya yang akan yang sedang digodok gitu ya masalahnya sekarang ya. Jika gagasan ini berhasil, perkebunan kelapa sawit tak akan lagi dianggap sebagai penyebab deforestasi dan penyebab banjir karena sistemnya mengunduli hutan dan mengurangi penyerapan karbonnya ya. Dan itu akan dilegalkan lah ya kalau dia jadi tanaman hutan. Apakah pihak Pemkot Palangkaraya, waduh ini Pemkot nih, nggak ada orang Pemkot di sini nih, Sobat Natura, ini orang Pemprov semua. Ya nggak apa-apa lah, tapi ya apakah pihak pemerintah maksudnya gitu ya setuju dengan tanggapan itu? Gimana nih Pak atau Ibu Merti ketika kelapa sawit jadi tanaman hutan nih, isu lama yang terus hembusin terus nih Bu. Kalau menurut Ibu gimana Bu? Itu kan ini ya dari kementerian belum masuk di dalam ini ya bahwa tanaman sawit itu menjadi tanaman hutan. Belum ada ya Pak Lipius. Menurut kami itu belum ada ya, artinya dia masih masuk dalam kategori untuk perkebunan itu. Produk perkebunan. Seperti itu ya memang jika ini Bu jika mengandai-andai lah ketika itu jadi tanaman hutan pasti akan ya apa yang akan terjadi lah gitu kira-kira. Ini ya dari hutan ke sawit atau seperti apa nih ya? Ini maksudnya ketika tanaman sawit ketika kelapa sawit itu jadi tanaman hutan gitu Bu, jadi nggak masuk lagi dalam perkebunan ya, dia bisa masuk pastinya akan bisa ditanam di kawasan hutan kan kalau dia jadi tanaman hutan. Ya itu karena belum ada ketentuan ya, mungkin saya jawab secara pribadi ya. Kalau menurut kami sih nggak bisa ya, karena dari sifat fisiologi pohonnya itu beda dengan pohon hutan ya, tanaman keras ya, terutama tanaman keras, tanaman hutan yang mempunyai akar yang sangat kokoh, kuat, menyerap air, kemudian dari ininya juga klorofilnya, dari sifat fisiografi di tanaman hutannya berbeda ya seperti betul. Itu. Untuk penyerapan karbonnya dan lain-lain ini sangat berbeda. Kemudian ada sifat-sifat intangible ya, sifat yang tidak terlihat seperti itu, seperti dia di dalam komunitas ekosistem itu beda lah antara sawit dengan tanaman hutan. Jadi itu kalau mungkin juga sawitnya nggak akan survive juga kalau dia ditanam di tengah-tengah hutan gitu ya, dengan kondisi hutan yang masih rimbun gitu ya. Dan ini terlalu banyak ini akhirnya perubahan bentang alam tadi yang seperti Mas Palon bilang gitu kan, udah tidak ada kesesuaian gitu ya. Kata kuncinya di situ, kalau sudah tidak ada kesesuaian, nah kita paksa-paksa juga ya pasti nggak maksimal lah. Betul. Itu. Kalau Pak Alpius gimana Pak? Ya kalau menurut saya sih ya sekali lagi ya karena secara kedinasan kan itu saya ada di Badan Penanggulangan Bencana ya. Tetapi dari segi background ilmu mungkin komentar saya begini. Sebenarnya kita sudah punya tata ruang ya. Jadi saya tidak mau terjebak sama komoditas gitu ya. Komoditas sawit atau bukan dan sebagainya. Selama itu memang kalau menurut saya gitu ya, selama memang tata ruangnya itu tepat, ya itulah kuncinya gitu. Kalau sudah sawit kalau ditanam pada tempat yang tepat ya pas saja gitu kan. Kemudian dia kalau pada tempat ya tata ruangnya gitu, tata ruang dan manajemen pengelolaannya ini saya pikir tidak masalah juga gitu. Jadi memang kadang kita menilai bahwa suatu komoditas tertentu itu menjadi penyebab gitu ya. Tetapi sebenarnya dia bukan variabel tunggal gitu kan. Lebih banyak kepada ya tadi bentang alam dan skep manajemen, kemudian tata yang kita bicara lebih luas lagi tata ruangnya. Nah itu yang memang betul-betul harus kita ini. Walaupun memang ya penempatan sawit kalau memang tidak sesuai dengan tata ruangnya itu menjadi masalah gitu kan. Tapi ini kayaknya masih itu aja ya, belum ada kebijakan pasti untuk itu kan. Ya masih isu aja masih gitu pro ya. dan kontra. Meskipun gitu ada yang melempar isu itulah, maksudnya ada yang mencoba untuk memang menjadikan sawit sebagai tanaman hutan gitu. Nah ini ada pertanyaan nih dari Aloysius Germia Dinora nih untuk Ibu Merti nih Bu. Selamat sore Bu Merti. Nah, deforestasi terjadi karena ekspansi perkebunan sawit, illegal logging sampai eksploitasi batu bara. Apa kebijakan Pemprov Kalteng dalam meminimalisir deforestasi? Nah ini kita sekalian aja langsung
sambil ngobrol ke tahap berikutnya ngomongin soal kebijakan gitu Bu. Nah, mungkin bisa ditanggapin dulu Bu pertanyaannya dari Mas Aloysius. Ya memang ini ya terkait ini ya degradasi dan deforestasi yang kita hadapi ya terkait ini ya alih fungsi seperti itu ya dari yang kawasan hutan menjadi kebun atau menjadi tambang. Nah ini memang apa ya dari sisi pemerintah memang ada dua sisi ini mata uang seperti itu ya. Yang pertama mungkin pertimbangan izin itu diberikan itu karena memang ada kepentingan ekonomi di sana. Tapi di satu sisi yang namanya lingkungan itu akan berbanding terbalik gitu dengan ekonomi tersebut. Nah, sekarang yang kita hadapi seperti itu ya, dari sisi pemerintah artinya dia mempunyai kacamata sendiri untuk bisa mana sih yang harus diberikan. Nah, yang harus kita lakukan ini ya dari ini, dan pemerintah juga saya pikir sekarang udah mulai concern ya kembali bahwa sisi lingkungan itu tidak ternilai, sehingga sekarang ini banyak program ya. Jadi ini adik-adik, jadi ini udah kita masuk ke ini ya program ke mitigasi sama adaptasi ke perubahan iklimnya. Artinya di sini kita masuk di ini kebijakan-kebijakan pemerintah bagaimana kita melakukan mitigasi tadi seperti itu. Jadi artinya pencegahan dan mitigasi ya, artinya bagaimana kita mengurangi, bagaimana kita mencegah jangan sampai ini menjadi semakin luas seperti itu. Nah ini juga banyak yang sudah dilakukan ya. Ada program ini misalnya yang KLHK itu untuk kegiatan proklim seperti itu. Nah kemudian kegiatan untuk pemulihan ya, kebijakan-kebijakan untuk pemulihan eksambang gitu. Ya walaupun secara implementasi ini sebenarnya ini ya belum maksimal gitu ya Mas Aldo, karena memulihkan ini mahal harganya gitu. Sangat luar biasa, lebih lama dan mahal. Lama dan mahal ya. Jadi ini yang artinya di sini dari sisi pemerintah harus bijak sekali gitu dalam menentukan apakah ini nilai lingkungan yang dikedepankan atau ekonomi. Nah, seperti itu. Itu kadang kita juga penasaran tuh Bu, Ibu yang di DLH tuh biasa kalau dalam rapat tuh perang terus nggak sih Bu sama yang bagian ngurusin investasi, ngurusin perizinan gitu. Ya, Kira-kira ngobrolnya kayak gimana itu? Ya justru itu tadi ya sebenarnya jadi apa ya pemberian izin juga dari pemerintah di satu sisi, untuk pengendalinya juga dari sisi pemerintah. Betul. Nah bagaimana nanti kita di jalan tengahnya seperti apa ya, kayak kemarin misalnya ya untuk kegiatan food estate itu kan memang ada 165.000 ya yang diajukan. Tetapi kita di DLH coba untuk mengurangi mana-mana yang kawasan memang konservasi yang tidak usah atau tidak boleh untuk ini ada sekitar 5.000-an di delete seperti itu. Jadi udah dijaga ya Bu, filternya ini jangan nih, ini tempat kawasan lindung banget gitu, kubah gambut dan lain-lain ya misalnya seperti itulah. Itu yang bisa kita lakukan gitu. Mas Falon mungkin bisa nambahin dong Mas pengamatannya Mas Falon dan BNF selama ini terkait kebijakan ya, terutama dalam konteks mitigasi bencana baik karhutla. Mungkin kita banyak ngomongin karhutla dulu juga deh. Dan dengan kaitannya ini ya implementasinya di masyarakat gitu, dan sejauh mana sih masyarakat dilibatkan gitu Mas, dan apakah sudah seperti yang Mas Falon bilang tadi udah mendasar pada KHG belum sih gitu, kalau misalkan itu jadi kunci gitu Mas. Kalau terkait dengan kebakaran dan perubahan iklim ya, saya sepakat yang disampaikan Pak Alpius nih tadi. Nggak ada variabel tunggal. Jadi ini faktornya banyak sekali. Jadi kayak semacam kita bicara soal tadi kan banyak bicara soal investasi, soal perkebunan, soal pertambangan ini itulah. Namun sebenarnya banyak hal juga yang perlu diatur nih sebenarnya di luar itu semua gitu. Memang kalau kita lihat secara luasan itu paling kelihatan paling luas ya, kayak perkebunan berapa luas, lalu ini berapa luas. Tapi coba dengan tata perilaku kita gitu, itu pun juga perlu kita koreksi gitu. Kita harus sama-sama harus bangun satu pola yang lebih bagus lagi. Dan kalau dari peraturan, karena tadi kita bicara tentang variabelnya itu banyak, mestinya juga harus ada sinkronisasi di sini. Jadi
dalam satu perencanaan di pemerintahan daerah maupun pusat, sinkronisasinya harus bagus dan menyasar atau bukan spesifik menyasar tapi memiliki mainstream terkait dengan mitigasi perubahan iklim kayak gitu. Itu kenapa kayak beberapa hari yang lalu ya Bu Merti ada inisiatif dari DLH, saya pikir cukup menarik untuk mensinergikan perencanaan dari lintas SOPD ya. Untuk bisa kita lihat sih sebenarnya dalam perencanaan 5 tahun ini apa-apa saja sih yang mau dilakukan. Nah, kita apa aja tuh? Rencana induk pengendalian rencana induk pengendalian karhutla. Oh, boleh dong dikasih kulit-kulitnya apa nanti sih? Sebenarnya ini Kisi-kisi. ya. Gitu. Sebenarnya hal ini sudah dilakukan di tahun 2017 pasca di 2016 penyusunannya. Pasca Impres nomor 11 tahun 2015. Oh, di awal-awal periode Pak Jokowi ya. Betul. Itu ya. Kalau kita ingat kan itu 2015 kebakaran hebat tuh. Ya. Sampai waktu itu juga Pak Presiden datang ke sini. Lalu setelah itu keluarlah Impres 11 itu, Impres 11 tahun 2015. Di 2016 ini Bappenas menjadi leading sektor bersama dengan Kementerian Perekonomian, Menko Perekonomian dan juga KLHK. Lalu yang dibedah RPJMN. Dari RPJMN Pak Jokowi sampai 2019 ini apa-apa saja sebenarnya kegiatan atau hal-hal yang bisa didorong atau miliki arah untuk pencegahan karhutla ini tadi. Nah setelah itu dicatat lalu disinergikan bahwa misalnya nanti itu melihat pada peta rawan, coba arahnya di lokasi-lokasi yang rawan. Makanya kemarin waktu BRG bergerak dari Kementerian PUPR juga bergerak kan, waktu itu dari Balai Sungai Rawa wilayah 2 Kalimantan juga melakukan penyekatan kanal di kanal besar LPLG. Kalau itu dibebankan ke daerah, wah mati-matian tuh, berat. Jadi pasti. artinya masing-masing instansi dia punya dengan program yang sama, itu mereka melaksanakan di wilayahnya masing-masing. Betul. Jadi ada sinergi, mana yang dilakukan oleh nasional, mana yang dilakukan oleh daerah, kan? Dan di nasional pun lintas dari kementerian apa-apa sih yang dilakukan. Itu kenapa yang maju Menko Perekonomian. Gitu. Ya kan? Jadi ini akan menyasar pada berbagai kementerian yang lain. Nah, di daerah pun harusnya demikian. Jadi di saat itulah perekonomian dan lingkungan tuh bersatu gitu ya Mas. Itu nggak berseteru terus gitu. Nah, tapi boleh dong Mas Fallon dijelasin dikit kira-kira dalam perencanaan itu apa aja yang harus yang harus dibahas, yang harus direncanakan dan yang akan dilakukan gitu. Ya kalau kita melihat misalnya ke driver utama untuk karhutla ya tentang gambut. Pengelolaan gambut lah, kita ngomongnya nggak lagi karhutla lagi nih, kita pengelolaan gambut. Ya kita harus bicara terkait dengan gambut ini mesti gimana. Lalu perencanaan yang nanti menggunakan pendekatan KHG ini tadi. Jadi misalnya itu pun nanti di level provinsi juga, di level kabupaten itu juga harus bisa legowo gini nih, karena KHG itu nggak kenal administratif Mas. Iya. Kayak contoh ada satu bentang yang itu masuk 2 kabupaten kota. Nah ini gimana? Wah, lintas kabupaten ya. Betul. Nah ini adalah peran provinsi nanti untuk menjembatani 2 kabupaten kota ini tadi itu harus punya satu perencanaan yang sinergi kaitannya dengan KHG itu. Karena anggaplah contoh nih, kita ambil contoh KHG berapa ya? KHG 14. Itu KHG 14 itu dari Kalampangan sampai Bahaur itu satu bentang Mas. Palangkaraya dan Pulang Pisau ya. Palangkaraya Pulang Pisau. Jadi itu satu bentang diapit dari Sungai Sebangau dengan Sungai Kahayan. Nah, kita atau bayangannya kelihatan kan? Sungai Sebangau Kahayan. Itu Palangka yang di ujung atasnya itu ada di Palangkaraya. Di bawahnya itu ada Bahaur. Yang terjadi kita bikin di Palangkaraya itu akan ngefek sampai di Bahaur gitu. Nah, mestinya satu bentang ini juga memiliki satu desain gitu loh. Ini mau diapain gimana gitu. Nah desain itulah yang akan dibahas di dalam perencanaan itu ya. Itu yang harus nanti masuk menjadi salah satu pertimbangan dalam mengimplementasikan apa yang sudah direncanakan di RPJMD. Gitu. Mungkin Bu Merti bisa nambahin Bu, kisi-kisi dikit Bu soal rencana induk tadi itu, rancangan induk pengendalian kebakaran itu ya. Kita alurnya ke ini dulu ya, tadi ke tata ruang dulu deh ya. Tata ruang Provinsi Kalimantan Tengah. Jadi ini kan memang mau revisi ya. Jadi kita dari Dinas Lingkungan Hidup ini kita sudah membuat rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Jadi RPPEG namanya ya, disingkat RPPEG. Nah,
ini Provinsi Kalimantan Tengah sudah mempunyai itu. Jadi baseline untuk gambut itu di situ, mana yang rusak, mana yang cadangan gambut, mana yang nanti harus diintervensi seperti itu. Nah kemudian ini udah kita masukkan ke PUPR juga ya, artinya database ini adalah menjadi pertimbangan nanti di dalam tata kelola ruang tadi seperti itu. Nah kemudian terkait intervensi dan lain-lain itu memang kita sekarang berbasis ke klaster desa, perdesaan namanya, atau berbasis landscape. Jadi artinya dia tidak parsial per desa, karena itu tadi ada keterkaitan satu dengan yang lain yang dalam satu lingkup KHG itu. Nah sehingga treatment itu kita berbasis klaster perdesaan, nanti arahnya ke sana. Jadi treatmentnya sudah ke sana seperti itu. Jadi kita udah mulai di perencanaan dulu. Nah ini jadi yang sudah kita kita berupaya untuk masukkan itu udah dimasuk ke perencanaan. Nah kemudian terkait rencana induk tadi ini memang ini adalah amanat dari Perda 1 tahun 2020 ya, untuk pengendalian kebakaran lahan yang sudah terbit pada tahun 2020. Jadi salah satunya ini bagaimana pemerintah provinsi mempunyai rencana induk untuk pengendalian kebakaran lahan seperti itu. Artinya di sini kemarin ini Mas Palon juga banyak sekali ya sama Pak Alpius tuh memberikan kontribusi masukan bagi kami. Jadi di situ nanti siapa berbuat apa ya, potensi-potensi itu yang nanti kita gali untuk kita bisa membagi peran dan fungsi ketika kita menghadapi kejadian karhutla lah bahasanya seperti itu. Tapi ini masih dibahas kan Ibu ya? Masih dibahas ya? Masih kita baru dirancang memulai rapat pertama, mudah-mudahan tahun ini selesai seperti itu. Nah ini yang akan berkaitan nih Bu sama pertanyaan dari Pak Fatur Rohman ini Bu sebenarnya nih. Selamat datang buat Pak Fatur. Aduh, maaf ini suhu nih. Sobat. Aduh, ini Pak Profesor saya ini. Sobatnya suhunya sobat ini. Pak Fatur bilang nih Pak Presiden Jokowi itu udah 2-3 tahun terakhir di sekitar bulan Februari selalu menantang nih solusi permanen untuk pengendalian kebakaran kawasan hutan dan lahan. Nah, bagaimana Kalteng mengapresiasi tantangan solusi permanen tersebut? Apakah itu salah satunya itu ya Bu ya? Apakah itu jadi salah satu ya mungkin bisa jadi solusi permanen? Ya itu saya rasa semua ini ya program ini kan berproses ya. Untuk menjadi solusi permanen juga kan artinya kita sudah mempunyai proses ini ya, ada satu implementasi program yang memang bagaimana kita mengevaluasi itu dan bisa menjawab seperti itu. Nah seperti kegiatan restorasi gambut lah bahasanya seperti itu, saya menganalogikan seperti itu. Jadi awalnya memang kegiatan restorasi gambut ini sangat sulit untuk bisa diterima masyarakat ya. Pro dan kontra masyarakat itu sangat luar biasa ya, dinamikanya yang kehadapi itu luar biasa. Namun pada akhirnya ini saya sudah sekitar 5 tahun ya bergerak. Nah kemudian terkait dengan program yang diberikan itu sudah mulai diterima. Mereka merasakan manfaatnya seperti itu. Sudah diterima, kemudian mereka merasakan manfaatnya. Bahkan sekarang ini kami membuka peluang, jadi bukan perencanaan yang ditentukan oleh restorasi gambut, tetapi program itu memang diminta secara partisipasif dari masyarakat yang merasakan manfaatnya seperti itu ya. Jadi mereka minta untuk dilanjutkan gitu. Minta Bu, saya perlu sumur bor sekian, saya perlu sekat kanal di sekian gitu. Jadi ini memang sudah mengarah ke partisipatif. Nah, artinya ketika kita partisipatif juga akhirnya kita menjawab bagaimana aset yang kita bangun itu dia lebih permanen seperti itu ya, dan tahan lama seperti itu. Nah, sehingga menjadi satu program yang mempunyai ini kualitas yang artinya dia bisa bertahan seperti itu. Nah, mungkin contohnya seperti itu. Pak Alpius mungkin bisa nambahin Pak dari sisi kesiapsiagaan tuh tawaran solusi permanen apa? Waduh, berat ini Pak. Atau apa sih yang selama ini dilakukan sama teman-teman di BPBPK bersama BPBD-nya di tiap kabupaten?
Ya, solusi permanen itu kan akan terjawab beberapa tahun ke depan gitu kan. Jadi mungkin apa yang kita lakukan saat ini itu pikiran kita barangkali itu menjadi sesuatu yang kita anggap permanen, tetapi itu akan dijawab oleh waktu gitu kan. Karena dulu pun kita menganggap bahwa apa yang kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya itu adalah pengendalian karhutla yang terbaik, ternyata seiring waktu kita ditantang dengan itu, situasinya berubah gitu kan. Jadi sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Bu Merti tadi, bahwa berbagai upaya sebenarnya sudah dilakukan itu ya. BLG sudah melakukan banyak hal, dan kemudian Pemprov, Pemkab dan Pemkot Kalimantan Tengah juga sudah melakukan banyak hal, didukung dengan teman-teman NGO, masyarakat dan semua pihak yang terkait, yang terlibat, yang memberikan perhatian kepada karhutla, itu sudah luar biasa. Prinsipnya sebenarnya kalau bagi saya yang utama adalah memang partisipasi masyarakat, itu kata kunci yang utama gitu. Partisipasi masyarakat. Ya, masyarakat yang utama gitu ya. Karena dalam beberapa kali kesempatan diskusi saya selalu menyampaikan bahwa secanggih apapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah, kalau tidak didukung penuh oleh masyarakat, itu akan tetap mungkin dampaknya tidak terlalu maksimal gitu. Signifikan tidak signifikan. Karhutla ini kan sebenarnya bagi saya gitu ya, perkara yang sederhana ketika kita meresponnya dengan baik. Ketika dalam kapasitas respon gitu ya, ketika ada api yang itu sumbernya entah bagaimanapun caranya gitu, apakah ada oknum yang sengaja atau tidak, atau suatu kejadian yang memang di luar kendali kita, ketika direspon dengan cepat, maka dia akan bisa padam dengan cepat gitu ya, dipadamkan dengan cepat. Nah, respon ini kan yang memerlukan kepedulian yang tinggi dari kita. Pikiran kami dulu salah satunya dengan memperbanyak tim-tim yang respon itu ya, tim-tim kecil, sehingga ada MPA, ya, MPA, kemudian tim serbu api atau apapun namanya. Tetapi ini juga sebenarnya program itu bagus untuk cepat dalam menangani api, tetapi juga bukan solusi yang permanen itu ya. Karena dia tetap berbasis pada respon itu. Sehingga yang paling utama tadi ya memang penguatan di tata ruang, manajemen tata ruang yang baik, kemudian pemberdayaan masyarakat, ekonomi masyarakat semakin baik, sehingga aktivitas ekonomi itu tidak lagi bertumpu kepada pembukaan lahan atau apapun aktivitas yang lain yang bisa berpotensi menimbulkan api atau kebakaran. Jadi ya semua yang kita lakukan tujuannya untuk mencapai suatu situasi di mana karhutla semakin terkendali, sehingga masa depan kita bisa semakin lebih baik dalam mengelola lingkungan kita yang semakin minim resiko kebakaran hutannya gitu ya. Kalaupun ada kebakaran yang terjadi, respon kita semakin lebih cepat sehingga tidak memberikan dampak yang merugikan bagi kehidupan kita. Iya. Partisipasi masyarakat itu yang mungkin digarisbawahi ya tadi ya Pak ya. Nah ini sejalan dengan pertanyaan berikutnya, banyak sekali pertanyaan nih, ada yang beberapa yang terlewat ini. Mohon maaf ya Sobat Natura. Tapi itu sejalan Pak dengan pertanyaan dari Nan Parinters Makur. Dia mungkin apa itu perubahan iklim yang bisa dengan mudah mungkin dipahami, maksudnya dengan mudah dipahami oleh masyarakat seperti saya, dan bagaimana kami bisa berperan gitu. Nah mungkin dalam konteks karhutla dan dalam konteks kesiapsiagaan, peran apa yang bisa dilakukan masyarakat Pak Alpius? Peran kita bisa banyak gitu ya. Dan yang sudah dilakukan selama ini gitu yang ini, dan sekali lagi saya sampaikan bahwa atas nama juga pemerintah, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak, kepada seluruh masyarakat yang sudah sangat berperan aktif menangani karhutla ya. Pada kejadian besar yang kita alami tahun 2015 itu, saya pikir sangat memberikan perubahan pola pikir dan juga pola tindak kepada kita semua, termasuk kepada seluruh lapisan masyarakat, sehingga partisipasi dalam penanganan karhutla itu juga semakin lebih baik gitu ya. Partisipasi yang saya sampaikan tadi, misalnya kalau ada kejadian itu bisa direspon dengan cepat, responnya itu bisa memadamkan atau bisa laporan secara cepat, sehingga sumber daya yang memang dilatih untuk melakukan pemadaman itu bisa memiliki waktu yang memadai untuk melakukan respon. Nah itu sudah peran itu ya. Jadi kalau ada kejadian tidak dibiarkan, tetapi kita memberikan informasi itu secepat mungkin kepada petugas-petugas yang memang sudah ada. Kalau kita bisa meresponnya itu akan jauh lebih baik. Kemudian yang tadi bahwa aktivitas kita ketika musim-musim kemarau
itu tidak menggunakan api secara tidak bertanggung jawab, itu hal yang luar biasa gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu ya sederhana tetapi berdampak besar gitu kan. Kemudian saya percaya bahwa kita semua, sekali lagi pengalaman 2015 itu memberikan pemahaman yang lebih luas kepada kita mengenai karhutlah, sehingga setiap masyarakat kita sebagian besar itu sudah saling memberikan saling memberikan penyadartahuan gitu ya. Jadi supaya untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang bisa memberikan dampak terhadap kita karena kejadian kebakaran hutan dan lahan yang tidak terkendali. Oke. Mas Falon, mungkin bisa ini Mas nambahin Mas, sejauh mana Mas keterlibatan masyarakat baik dalam pembuatan kebijakan atau dalam pengendaliannya yang selama ini Mas Falon lihat tuh gimana? Sejauh mana sih dan saran apa yang bisa diberikan? Perbaikan-perbaikan apa yang bisa dilakukan sehingga partisipasi masyarakat tuh lebih besar lagi, lebih tinggi lagi gitu Mas. Ya kalau saya sih bisa dari bersama ya. Semua kejadian ini sebenarnya dimulai kan dari ketidaksesuaian pemanfaatan tadi itu. Oke. Jadi kalau peran paling konkret dari masyarakat sebenarnya kalau misalnya mereka berada di lahan gambut atau berada di satu tempat, misalnya di lereng perbukitan, misalnya kita di daerah-daerah yang Kalimantan Tengah sisi utara, itu juga kita juga harus lakukan sesuatu atau mengembangkan sesuatu ya sesuai bentangnya. Itu yang paling sederhana gitu. Jadi misalnya kayak contoh, wah lahanku gambut nih, berarti ada hal yang bisa kulakukan, ada yang bisa hal yang harus kuhindari nih di gambut ini. Kalau tentang konteks kebakaran misalnya, ya jangan gunakan api di gambut gitu. Atau itu paling mudahnya. Atau misalnya kalau kita pengen nggak kebanjiran ya, kalau lokasi kita di lokasi bergambut ya, kalau misalnya saya berkeinginan untuk bikin rumah ya syukur-syukur nggak bikin rumah di gambut ya. Tapi kalau misalnya emang dapatnya gitulah, gitu. Manajemen keterlanjurannya gitu. Bikin rumahnya ya udah takdir lah gitu harus gitu gitu. Ya kayak gitulah. Nah, kamu di situ. Nah, gitu di gambut gitu. Nah, itu udah bikinnya jangan rumah yang perlu diuruk-uruk atau apa, tapi bikinlah rumah yang modelnya panggung kayak gitu. Jadi harus menyesuaikan sama alam, intinya tuh lingkungannya. Manusia yang sering kita lupakan tuh adalah manusia tuh adalah sebenarnya ya bagian dari ekosistem gitu. Iya. Jadi ayolah kita juga mengambil andil yang pas gitu, yang selaras dengan ekosistem. Sesederhana itu sebenarnya. Hanya memang kadang mimpi-mimpi atau hal-hal yang pragmatis ini tadi itu tuh mendorong kita untuk bergeser dan kecerdasan manusia untuk beradaptasi terhadap suatu tempat. Itu yang membuat manusia jadinya mengubah bentang, melakukan hal yang nggak sesuai dengan kodrat manusia sebagai spesies gitu. Contohnya aja kita bisa malam hari lihat itu kan karena ada lampu ya. Ini kan karena kecerdasan manusia nih bisa bikin lampu. Tapi apakah manusia diciptakan sebagai makhluk malam hari? Enggak. Kita sebagai manusia tetap jadi spesies yang bisanya hidup tuh di siang hari. Ini karena kecerdasan kita aja. Tapi bukan berarti ketika manusia bisa memanipulasi bentang, maka hal itu adalah tidak akan berdampak kemana-mana. Gitu loh. Jadi ayolah kita balik lagi lah, sadari kalau kita bagian dari ekosistem, lalu kita hidup selaras dengan yang semestinya kita lakukan di lingkungan kita. Itu aja. Waduh, udah kayak kata-kata penutup itu sebenarnya. Soal subjek dan objek ya, manusia menganggap dirinya di atas segalanya dari ciptaan. Waduh, ini bakal kemana-mana Pak. Tapi Mas, ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Lili. Mbak Lili Borneo. Ini Mas Falon harus jawab. Bu Merti juga bisa banyak kasih penjelasan nih terkait yang beberapa waktu lalu sempat viral ya. Terkait pencabutan izin nih juga. Bagaimana upaya pemerintah provinsi melibatkan masyarakat dalam upaya mitigasi perubahan iklim di bagian hulu sebagai bagian penting dalam konsep bentang alam. Sejauh ini kita lebih banyak menyiapkan pada bagian masyarakat di habitat gambut, padahal bagian hulu juga sangat penting. Dan kebanyakan izin pemanfaatan kawasan seperti HPH dan HTI ada di bagian hulu. Belum lagi izin konsesi PBS yang juga banyak diberikan di bagian hulu. Jika tanggal 5 Januari 2022 Ibu Menteri LHK melakukan pencabutan beberapa izin, bisakah izin-izin di hulu perlu dievaluasi secara ketat dan kawasan hulu diikhlaskan menjadi kawasan perlindungan demi manusia jika ingin terus hidup gitu. Nah, pertanyaannya apa nih? Iya, serem sekali nih. Kira-kira gimana Mbak?
Mbak Bu Merti gimana Bu ngelihat itu Bu? Dan bagaimana upaya pemerintah provinsi melihat kawasan-kawasan di hulu tadi itu? Ini by the way SK-nya ini jadi keluar apa enggak gitu ya? SK-nya kayaknya ada, cuman draftnya yang nggak jelas itu. Nah ini kan masih ini ya. Sudah berstatement. Tapi itu. SK-nya mana masih kita Masih belum. Tapi di luar dari belum itu, tahu ya. di luar dari itu, Mbak Lili mungkin ingin bertanya bagaimana upaya pemerintah provinsi dalam melibatkan masyarakat dalam upaya mitigasi perubahan iklim di bagian hulu, di kawasan hulu gitu. Dia lebih merujuk ke kawasan hulu. Jadi nggak di bawahnya terus gitu. Yang kita tahu bahwa di hulu sebenarnya lebih hancur ya. Dan harus dijaga gitu ya. Iya, kalau kita sih setuju aja tuh Mbak Lili, hulu itu kita pertahankan ya untuk menjaga lingkungan seperti itu, untuk menjadi sumber air, sumber plasma nutfah, mega biodiversity yang harus kita pertahankan. Nah, namun kembali lagi gitu ya. Ini kan perizinan ini kan memang sudah diberikan, ya. Artinya di sini juga sih sebenarnya pemerintah harus bijak gitu. Memang ada hal yang harus untuk jaminan investasi juga gitu ya di satu sisi gitu. Tapi kalau di gambut ini ya, kita kembali ke gambut bahwa Dirjen PPKL pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan ini sebenarnya sudah jelas gitu ya. Ada aturan kebijakan dari pemerintah untuk mereka yang ada perusahaan yang ada di atas gambut itu dia harus patuh dalam hal untuk pemulihan ekosistem gambutnya. Nah, diantaranya seperti ini. Mereka ada satu yang harus diwajibkan untuk bisa melakukan inventarisasi fungsi ekosistem gambutnya. Artinya di dalam kawasan mereka itu mereka harus pastikan fungsi ekosistemnya, apakah dia lindung, artinya dia gambut yang tebalnya di atas 3 meter atau adalah lingkup di areal budidayanya gitu ya, dari setengah meter sampai ke 3 meter. Nah, seperti itu. Nah, ketika sudah dilakukan inventarisasi di dalam arealnya itu, misalnya fungsi ekosistemnya tadi sudah jelas terlihat, itu mereka ada dilakukan pendampingan untuk bagaimana dia memulihkan. Nah, jadi zona-zona itu tadi yang lindung dengan budidayanya itu nanti kita putar. Yang lindung nanti kita arahkan untuk bisa dikembalikan kepada ekosistem awalnya seperti itu. Nah, kemudian nanti yang budidaya itu memang tetap sebagai jaminan investasi itu yang sudah mereka lakukan ini tetap jalan gitu ya. Jadi kita kembali ke ini, jadi bukan soal benar salah, tetapi di sini juga kan harus bijak lah bahasanya. Pemerintah tidak langsung harus mengeksekusi. Tapi saya setuju ketika misalnya Ibu Menteri mencabut perizinan yang memang dia tidak melakukan kegiatan seperti itu. Misalnya di HTI ya Pak Alpius ya, kita HTI itu banyak sebenarnya di Kalimantan Tengah. Tapi hanya beberapa saja yang selalu setiap tahun memberikan rencana pengusahaan hutannya seperti itu. Yang lain itu kadang tidak ada aktivitas, jadi dia hanya mempertahankan status quo-nya aja bahwa itu mereka punya seperti itu. Artinya apa? Itu kan bagaikan areal tak bertuan yang sangat rentan sekali untuk adanya terjadi kerusakan ya, kemudian pembakaran tadi karena berujung pada bencana, berujung ke bencana. Nah, untuk yang itu kami setuju seperti itu untuk ada evaluasi. Tapi saya pikir itu nggak hanya untuk gambut ya Bu, soal semua kan ya. Di kawasan hulu juga harusnya. Iya, betul. Nah, kalau Mas Falon ngeliatnya gimana Mas, kawasan hulu kita tuh gimana sih sebenarnya? Yang pernah BNF atau Mas Falon sendiri lihat gitu ya, atau mungkin ada saya nggak pernah ke hulu ya Mas. Jauh sih. Nggak. Kayak hulu sungai itu kan selama ini yang jadi pertanyaan gitu kan. Jadi gini, sebenarnya kalau saya lihat ya seperti yang disampaikan Bu Merti, kalau terkait dengan tadi ya izin dulu ya, yang terkait izin tadi itu sebenarnya benar. Saya mengapresiasi sih ada satu langkah dari pemerintah pusat ya untuk dia bisa memberikan satu, kalau saya bilang nih udah arah ke penegasan nih, katanya ini izin tuh harus dikelola seperti apa gitu kan. Kalau nggak dikelola seperti halnya mestinya,
resikonya dicabut loh kayak gitu. Iya. Ya kan Pak Presiden sendiri sudah berstatement. Untuk SK ini masih belum jelas juga. Namun bila mana itu nanti memang izin dicabut setelah aku pikir ya dengan pengkajian yang cukup dalam ya. Ya berarti harus dipikirkan setelah itu lahan atau hutan tersebut harus gimanakan. Nah, sebenarnya tadi itu kayak ada peluang-peluang masyarakat dengan melalui perhutanan sosial misalnya. Itu bisa didorong ke sana. Atau ada langkah-langkah lain yang bisa dilakukan. Tentunya itu nanti harus ada pengkajian kembali gitu. Namun intinya tadi itu, kalau memang tidak dikelola sebagaimana mestinya dan memang harus ditegakkan satu peraturan tersebut ya sudah cabut saja. Namun itu juga saat ini masih simpang siur loh Mas Aldo. Simpang siur. Yang untuk draftnya yang beredar kan di grup-grup WA kan. Oh iya. Dan ada draft dengan begitu banyak nama-nama perusahaan. Betul. Wah, belum Pak. Kalau Mas Aldo belum dapat, kami juga nggak ini. Saya harus baca Kompas dulu tuh biar tahu pastinya kan. Kita nunggu KLAK loh Pak. Jadi harusnya Bu Merti sama Pak Alpis harusnya udah tahu duluan nih. Bisa kasih bocoran. Jadi sebenarnya juga yang perlu dipikirkan, misalnya nanti diambil ya, diambil izinnya, dicabut itu tuh adalah setelah itu kekosongannya itu mau digimanain. Itu yang dipikirkan. Itu kan juga harus didiskusiin tuh. Pasca pencabutan itu nih tanahnya dikembalikan ke negara kah? Dalam artian itu kan simpang siur dan sudah setelah balik ke negara mau gimana? Mau diapain? Perhutanan sosial kan atau apakah nanti dilempar ke investor yang lain atau gimana gitu? Iya. Itu harus dikaji sungguh. Nah, atau dikembaliin ke masyarakat dong. Nah betul. Nah kalau kaitannya dengan pertanyaan Mbak Lili tadi kan yang dilakukan di atas apa peluangnya ya paling mungkin ya perhutanan sosial itu kalau kita mau menjaga ke masyarakatnya ya. Iya. Namun ini juga harus dipastikan karena ya kita tahu lah sama-sama di lapangan bahwa perhutanan sosial ini juga harus harus memiliki pendampingan yang benar gitu. Kadang orang bingung udah dapat SK mau diapain nih? Ya mau diapain, bingung kan. Mau nanam apa? Nggak ada modalnya misalnya gitu. Kadang malah yang di kampung ya di sana tuh namanya masuk dalam LPHD misalnya itu hutan desa ya. Itu kadang nggak ngerti. Taunya nama loh, aku tuh masuk Pak di LPHD ini kayak gitu. Jadi memang langkah-langkah pasca izin keluar tuh masih panjang sekali gitu. Jadi PR-nya banyak sekali memang ya ini jadi tugas kita bersama baik pemerintah, NGO ataupun siapapun yang peduli itu untuk nanti mendampingi gitu. Misalkan nanti memang diarahkan ke sana ya harusnya dinanti dengan pengelolaan yang baik gitu. Tapi harusnya itu bisa jadi kabar baik ya SK itu ya ketika ya jelas lah, ketika jelas apa yang akan dilakukan setelahnya juga jelas. Betul, gitu. itu yang sekarang kalau enggak nanti akan jadi persoalan baru. Setelah itu persoalannya mau gimana? Jadi sebenarnya SK ini adalah kabar baik dan kabar buruk di saat yang bersamaan itu. Jadi kita sambil nunggu aja nih dari pusat akan seperti apa gitu. Iya, kalau yang di hulu udah langsung jadi kawasan konservasi TET gitu kan. Jadi kayak di Kalbar itu jadi Taman Nasional Betung Kerihung itu kan ada. Tapi itu bisa lah Bu ya, dimungkinkan untuk itu gitu. Kalau kawasan hutan ya, memungkinkan itu diambil. Saya pikir kan oleh kawasan negara hutan juga untuk banyak perusahaan yang ngambil kawasan hutan juga kan, karena berbagai kebijakan masa lalu itu gitu kan. Nah, itu nanti kembali lagi yang di pusat nih kalau kayak itu. Jadi kita yang di Kalimantan Tengah ini agak susah juga untuk menjawab itu juga. Kayak gitu. Jin dan kuntilanaknya ada di pusat soalnya. Astaga. Gara-gara viral di media sosial. Nah, tapi dalam konteks dukunnya aja di sini. Dukunnya di sini lah. Tapi dalam konteks kalau kita mau balik lagi soal Karhutla nih, Pak Alpius, kan banyak juga kejadian-kejadian kebakaran itu ada di lahan-lahan perusahaan gitu. Nah selama ini nemuin nggak sih Pak? Atau gimana sih gambarannya pengendalian Karhutla di lahan-lahan konsesi gitu? Jangan-jangan BPBD juga yang turun tangan gitu kan Pak di kawasannya mereka. Nah kalau ke depan ada nggak gambaran-gambaran misalnya ada bentuk koordinasi seperti apa atau ada bentuk ini seperti apa gitu Pak? Ya. Kalau Karhutla di wilayah perizinan itu kan memang sudah diatur gitu ya, bahwa ada aturan. Kewajiban mereka untuk mengendalikan kebakaran hutan dan lahan di perizinan. Bahkan kalau di perkebunan itu memang nggak boleh sama sekali kan. Iya. Nah, dan saya pikir ketaatan perusahaan juga sudah semakin baik terkait dengan hal itu, walaupun memang faktanya beberapa kejadian kebakaran hutan itu masih
bisa saja terjadi di wilayah-wilayah mereka gitu. Nah, kalau dari segi pemadaman, apabila memang sudah terjadi kebakaran, yang utama bagi kami, bagi BPBD adalah padamkan apinya dulu supaya tidak meluas. Setelah itu ya silakan proses sesuai dengan regulasinya gitu kan. Karena kalau tidak ditangani, kerugiannya itu memang kerugiannya itu bukan hanya bagi perusahaan itu gitu kan, tetapi akan berdampak kepada pihak yang lain. Sekitarnya, lingkungannya. Sehingga itu yang menjadi prinsip utama di kami penanggulangan bencana. Selesai pokoknya kalau ada kejadian kita tidak melihat itu wilayah siapa, tetapi ya, bagaimana prioritasnya supaya itu padam dulu. Setelah itu ya silakan itu menjadi bagian dari wilayah hukum gitu kan. Nah, itu jadi jawaban tuh ketika banyak sekali selentingan tahun 2019. Itu wilayah perusahaan tapi helikopternya negara tuh yang madamin kan gitu. Habis duit kita kan gitu kira-kira. Nah, Sobat Natura, ini masih ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajuin nanti sambil diobrolin. Tapi aku mau ngasih tahu nih ada beberapa merchandise nih. Ada apa nih, tote bag dan baju untuk penanya nih. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang paling menarik nanti akan dapat hadiah ini. Jadi ini pertanyaannya masih dibuka, kelihatan nggak ya di kamera? Oh, dibuka bajunya, oke. Buka baju saya bukan ya? Nah, ini gambarnya keren nih di belakang. Nah, ada gambar orang utannya tuh. Oke, kelihatan nggak? The Pongos, nama tulisannya The Pongos dari Borneo Nature Foundation. Nah, ini kalau mau dapat baju yang keren kayak gini, tuh kelihatan kan? Jadi ayo nanya banyak-banyak, tapi jangan kebanyakan juga sih. Iya, jangan kalau bisa sama jawabannya. Nah, bisanya sama jawabannya boleh. Ini juga nih tote bag-nya, gambarnya apa nih? Protect our home. Nah, kurangi sampah, Bu. Bisa jadi tagar. Oke, teman-teman. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi dari Mbak Alma Oseandi. Saat ini cara pandang di pengambil kebijakan masyarakat dan akademis terkait pengelolaan kawasan gambut di Kalteng, khususnya budidaya, masih dengan cara mengeringkan dan mengkonversi gambut. Apakah ada program-program untuk mengubah cara pandang ini? Ini balik tadi ya Mas Walonnya soal bagaimana pengelolaan lahan tadi gitu. Nah, apakah ada program-program untuk mengubah cara pandang itu tadi? Ke Mas Walon dulu deh sebelum ngomongin upayanya pemerintah atau programnya pemerintah. Apa yang harus dilakukan atau program seperti apa gitu, Mas? Kalau dari BNF sendiri kita mengenalkan yang namanya permaculture. Jadi permaculture itu emang pada prinsipnya tidak mengubah bentang gitu. Jadi kita mencoba untuk memproduksi pangan kita sendiri, ya kan, dengan notabene ini nggak dalam perspektif industri ya. Ini kan lebih ke masyarakat gitu kan, ke rumahan gitu, skalanya kecil, skala rumahan. Untuk mereka bisa memproduksi pangan mereka sendiri dari sekitar mereka gitu. Jadi yang dibangun bahkan penyebutannya nggak lagi menyebutnya dengan nama kebun. Kita sebutnya hutan pangan gitu. Ya karena memang di dalamnya itu memang ada ya seperti tadi balik ke suatu ekosistem, masing-masing saling melengkapi gitu loh. Nah, itu yang kita coba kenalkan ke masyarakat gitu. Jadi supaya nanti juga kadang kita tuh kalau udah pragmatis gitu kan, yang dipikirkan lebih pada ini dapetin uang dari mana gitu. Tapi kan kita bisa bukan dengan mendapatkan uang tapi dengan mengurangi pengeluaran. Nah, ini yang dicoba dikenalkan. Jadi dan diharapkannya juga dengan perspektif permaculture tadi itu masyarakat juga jadi lebih paham bahwa kita tuh bisa hidupnya itu tidak dengan mengubah bentang tadi itu. Dengan mengubah bentang. Tidak harus tapi bisa hidup gitu. Iya. Dan permaculture bisa untuk bisa untuk itu. Tidak mengubah bentang dan masyarakat tetap hidup. Hidup dalam artian kita dengan konteks cukup gitu. Cukup. Ya itu pangannya terjaga gitulah artinya Pak, ketahanan pangan keluarga gitu. Apalagi kalau pangan lokal yang dikembangkan tuh kayaknya lebih mantap lagi ya. Nah, Bu Merti atau Pak Albis mungkin bisa nambahan kira-kira program apa atau ada upaya apa untuk mengubah mindset itu tadi yang kita memang lebih senang yang mengubah landscape, kalau dalam konteks gambut mengeringkan gambut, membuka kanal gitu. Nah, kira-kira upaya seperti apa aja sih Bu? Selain sosialisasi lah pastinya ya, kita
Udah sering. Kalau dari sisi regulasi ini ya, kita terkait Perda 1 tahun 2020 ya untuk pengendalian kebakaran lahan. Ini aturan mainnya adalah kita tidak boleh melakukan pengelolaan lahan dengan membakar di gambut ya. Jadi sudah zero burning ya, di situ sudah tidak boleh. Kemudian zero burning juga di konsesi. Nah, jadi itu. Kemudian boleh di lahan mineral itu pun dalam kapasitas kawasan masyarakat hukum adat. Nah, jadi yang sangat kearifan lokal Kalteng banget gitu. Jadi bukan diberlakukan untuk ini ya pertanian secara umum seperti itu. Artinya kemudian kita juga ada program-program mengedukasi ke masyarakat bagaimana kita melakukan pengelolaan lahan tanpa pembakar seperti itu. Nah, memang selama ini kan kepercayaan masyarakat adalah kalau lahan itu dibakar dulu sebelum kita bertani ya memang sepertinya meningkatkan produktivitas pertanian. Tetapi itu juga masih belum ada kajian ilmiahnya bahwa itu tuh benar seperti itu. Malah logika kami itu bisa jadi kalau dibakar malah organisme yang memang dibutuhkan untuk tanaman pun ikut mati gitu. Jadi itu maksudnya tuh masih ini. Tetapi kita arahannya bagaimana kita mengedukasi untuk lahan tanpa bakar, kemudian mengedukasi ke masyarakat untuk memilih tadi jenis yang sesuai dengan lahannya seperti tadi. Saya selalu ingat Mas Palon bicara kesesuaian. Nah ini nih. Artinya harus kesesuaian, mencari komoditi yang memang disesuaikan dengan endemik di situ ya, yang bisa ini kan sudah dilakukan budidaya dan cocok seperti itu. Jadi jangan memaksakan komoditas yang ini. Nah, kemudian ada juga dengan ini ya paludikultur. Artinya di situ ada pohon endemik gambutnya ada di situ, kemudian untuk diversifikasi pertaniannya itu ada di situ. Jadi untuk meningkatkan nilai value lahannya itu luar biasa di sana. Jadi untuk hariannya masyarakat punya, kemudian untuk bulanannya, kemudian untuk tahunannya nanti mereka bisa memanen dari hasil kayunya seperti itu. Tapi untuk mengubah itu tuh kan susah banget Ya, itu Bu. banget. Dan nggak bisa setahun 2 tahun itu juga. Tidak bisa. Itu saya sudah mengalami ya untuk di lapangan gimana Bu? ke masyarakat. Responnya Bu? Respon Tetapi masyarakat. pada akhirnya masyarakat mau dan saya selalu mengapresiasi kinerja penegak hukum ya. Ketika pemerintah ini mempunyai program penegak hukumnya tidak tegas ya, dalam artian kalau ada yang bakar ya dibiarin aja gitu. Ini program nggak akan bisa masuk. Tetapi fenomenanya sekarang ini itu boleh kita inikan gitu ya, bahwa tidak seperti itu karena masyarakat karena takut ditindak secara hukum, pada akhirnya program yang kita berikan itu udah dilirik. Sudah dilirik betul dan sudah dilaksanakan. Nah, berarti gara-gara takut dong. Itu jadi salah satu treatment. Dan saya selalu mengapresiasi kerja aparat penegak hukum. Kita tidak akan bisa memperkenalkan program ini ketika itu tidak ini. Pada akhirnya mau tidak mau masyarakat melihat program ini dan akhirnya mengimplementasikan. Dan sekarang kita sudah luar biasa ya, kita udah ada intervensi di lebih 200 desa untuk peningkatan ekonomi produktif melalui Badan Restorasi Gambut. Nah, kemudian ini sudah berhasil gitu loh. Sukses story-nya ada yang memang sudah mandiri berbudidaya buah semangka misalnya. Jadi itu udah setiap tahun reguler itu menjadi satu penghasilan dan ikon desa untuk penghasilan ekonominya. Ada buah naga juga di daerah Kandan. Jadi mereka punya melon, banyak pilihan alternatif mata pencarian gitu ya. Dan ternyata gambut ini masa depan seperti itu. Jadi bukan lahan yang maksudnya masa depan itu masa depan memungkinkan untuk nilai ekonomi tinggi. Dan jika itu pengelolaannya betul itu sangat anugerah ya ketika kita dihadapkan gurun pasir, coba bisa bayangkan mana yang kita pilih. Itu kita udah harus banyak bersyukur ketika kita dihadapkan dengan kondisi
lahan gambut yang memang masih bisa kita tanam, masih ada Masih yang bisa dikelola. coba padang pasir apa ndak kita pusing lah isinya. Jangan kan itulah eks tambang aja, yang eks tambang yang memang sudah digali itu sangat sulit sekali. Setengah mati. Nah ini masih bisa, dan saya optimis ini akan bisa berjalan terus. Iya, iya. Oke, kalau Pak Alpius Pak, ini kita masih ada waktu sekitar 15-an menit lagi ya. Pak, ini dari 2015 aja deh, nggak usah terlalu yang jauh. 2015 itu kan kebakaran hebat Pak. Lalu di tahun-tahun berikutnya ada kebakaran meskipun tidak sebesar itu. 2019 cukup besar dan ya disebut juga bencana asap pada saat itu ya Pak ya. Tapi dengan begitu banyak intervensi, begitu banyak perlakuan, upaya yang dilakukan NGO, pemerintah, masyarakat, itu ada perubahan apa aja Pak yang ditemukan teman-teman di kesiapsiagaan dalam menangani karhutlah dari tahun ke tahun itu Pak, sampai tahun ini, dan apa yang akan dilakukan tahun depan? Waduh, ini kebanyakan pertanyaannya Pak. Ini borong Yang, yang jelas itu dari regulasi tadi yang impres itu ya. Oke. Nah, yang itu memang respon. Ada Impres 3 Pak Alpius. Itu respon cepat dari pemerintah, dalam hal ini Bapak Presiden. Dan memang dari segi komitmen pemerintah saya pikir semakin kuat gitu, sangat kuat gitu ya. Bahkan terkait dengan teman-teman di TNI Polri itu instruksinya jelas itu, kalau terjadi kebakaran di tempat di wilayahnya bisa dicopot dari jabatan gitu ya. Jadi dari segi komitmen pemerintah itu sudah sangat kuat untuk penanganan karhutlah. Kemudian dari segi kapasitas kita semua, pemerintah kemudian semua pihak itu sudah semakin baik gitu, semakin baik, dan mindsetnya itu bukan semakin bergeser ke betul-betul ke pencegahan gitu ya, penguatan di pencegahan, dan seperti yang dilakukan oleh teman-teman BLG, bagaimana memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat itu semakin nyata gitu kan. Jadi penanganan karhutlah itu bukan lagi bertumpu pada respon kebakaran baru bergerak, tetapi bagi betul-betul penguatan di pencegahan, dan ini bagi saya sendiri, bagi saya itu sangat nyata gitu ya, itu dan semakin nyata dikerjakan bersama dan semakin kuat ya, dan itulah yang utama gitu ya. Jadi pelajaran yang terjadi pada tahun 2015 bagi saya itu memberikan banyak sekali perubahan cara pandang kita dan juga cara tindak kita dalam menangani karhutlah. Tidak lagi bertumpu pada respon, tetapi betul-betul penguatan di pencegahan, dan regulasi kita juga semakin baik, kapasitas kita juga semakin baik, dan ya saya pikir masyarakat juga sudah semakin menyadari dan semakin berpartisipasi di dalam upaya mencegah gitu ya, mencegah, dan apabila ada indikasi awal atau ada kejadian awal itu memberikan partisipasi dalam memberikan respon, dan itu adalah modal utama kita gitu di dalam penanganan karhutlah untuk jangka yang akan partisipasi masyarakat itu ya, dan jangka panjang kesiapsiagaan mereka ya Pak. Ya, itu yang penting itu ya. Dan di tahun 2022 ini apakah ya selama ini sejauh mana sih koordinasinya sama kayak ada kan banyak kelompok-kelompok masyarakat di bawah masyarakat peduli api dan lain sebagainya. Ya. Jadi aktivitas itu tetap selalu dijalankan secara berjenjang. Teman-teman kabupaten, BPBD bersama dengan instansi teknis selalu melaksanakan koordinasi secara rutin gitu ya. Dan seperti tadi sampaikan Bu Marti, teman-teman Dinas Lingkungan Hidup ada binaan masyarakat peduli api, kemudian teman-teman Dinas Kehutanan juga ada binaan masyarakat peduli api, kemudian BPBD sendiri juga ada binaan, pusat lewat Balai PPI, Manggalakni, semua bergerak bersama betul-betul memperkuat masyarakat itu ya. Kelompok saat ini mungkin masih dalam bentuk kelompok-kelompok gitu ya. Harapannya nanti kelompok-kelompok ini bisa apa istilahnya itu berkembang terus sehingga semakin banyak kelompok di dalam masyarakat yang mandiri, yang bergerak bersama-sama untuk melakukan upaya-upaya yang terkait dengan pemulihan ekonomi, pemberdayaan masyarakat tanpa harus mengubah bentang, memanfaatkan sumber daya yang ada secara bijaksana, sehingga pada saat yang bersamaan juga semakin mengurangi aktivitas yang pembukaan lahan yang menggunakan api atau yang berisiko dalam menimbulkan kebakaran. Ya.
ya kita pasti berharap ya bisa kelompok-kelompok di masyarakat itu bisa berkembang dan ya betul-betul sadar dan juga cepat tanggap juga ya Pak ya. Itu karena yang paling utama dan kayak ujung tombaknya ada di situ, ada di masyarakat. Iya dekat. Tapi Mas Falon, ada nggak sih desa-desa atau ya di dalam tataran desa ya yang mereka bahkan di anggaran dana desanya udah menyiapkan tuh anggaran tentang karhutla. Jadi kan itu bisa diukur kan komitmen desa gitu kan ya. Udah banyak ya Mas ya. Ada cukup banyak itu sebenarnya. Cukup banyak ya. Yang desa sudah melakukan dalam perencanaan pembangunan desanya itu mereka masukkan aspek-aspek terkait karhutla gitu. Oke. Walaupun nggak langsung menyebut kayak semuanya karhutla ya, tapi misalnya kayak penyiapan air atau apa, tapi itu nanti bisa digunakan untuk kesiapsiagaan. Nah, misalnya bentuknya penyiapan air untuk pertanian itu kan nanti jatuhnya sumber bor darurat ya. Tapi itu juga digunakan untuk kesiapsiagaan ketika terjadi karhutla kayak gitu. Itu aspek kesiapsiagaan. Lalu juga ada beberapa di desa yang saya tahu di Pulang Pisau itu yang dia juga sudah menyusun perencanaan sampai ke penataan airnya juga. Jadi misalnya untuk membangun sekat kanal atau merawat sekat kanal yang telah telah dibangun di tahun 2018 waktu itu. Oke. Jadi sebenarnya sudah banyak sih desa-desa yang melakukan itu. Oke, sebelum Iwan, karena kita waktunya udah sisa berapa menit lagi nih? 5 menit lagi ya. Kita akan nanti para narasumber memberikan closing statementnya. Mungkin dengan satu pertanyaan pamungkasnya adalah sebenarnya seberapa siap kita menghadapi dampak perubahan iklim khususnya di Kalimantan Tengah gitu ya, baik dari sisi pemerintah maupun teman-teman BNF juga gitu. Pengumuman pemenangnya habis closing statement ya. Oke. Dari Bu Merti dulu Bu, mungkin closing statementnya seperti apa Bu? Kira-kira siap nggak nih Bu pemerintah Bu di tahun 2022 ini menghadapi dampak perubahan iklim nih ya, kita anggap banjir dan karhutla tadi yang udah dibahas. Ya harus siap ya, artinya program tetap berjalankan. Namun pada intinya semua kebencanaan ini kan dimulai dari manusia ya. Artinya kita semua yang sebagai manusia ini, yang sebagai khalifah di dunia ini yang harus menjaga sebenarnya. Jadi bagi kami untuk sarana prasarana fisik dan lain-lain itu hanya pendukung. Tetapi yang harus kita munculkan yang pertama kali ada kesadaran dari diri kita pribadi, kemudian dari kelompok, kemudian dari komunitas yang lebih besar lagi untuk berkomitmen untuk menjaga lingkungan. Menurut kami seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Merti. Pak Alpius Pak, silakan Pak. Terima kasih. Jadi kalau dari kami ya kita bersyukur bahwa kita diberi anugerah alam yang luar biasa, tetapi di sisi lain kita juga menghadapi tantangan terkait dengan perubahan iklim. Kalau musim hujan resiko banjir terjadi, musim kemarau resiko kebakaran terjadi, tetapi pengalaman kita yang sudah kita lewati itu menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita, dan kami melihat bahwa lewat semua itu masyarakat kita semakin memiliki kesiapan dan kesadaran untuk menghadapi ancaman-ancaman itu. Pemerintah dalam hal ini Pemprov gitu ya, lewat arahan Bapak Gubernur sangat memberikan perhatian untuk itu, dan tentu Pemprov tidak bisa berjalan sendiri, bersama dengan pemerintah kabupaten dan dukungan kita semua, teman-teman NGO dan juga tentu yang utama masyarakat itu yang luar biasa bersama-sama untuk bergerak menghadapi ancaman yang mungkin saja terjadi di 2022. Seperti yang sudah kita lewati, kita dengan bersama-sama kita akan bisa melewati tahun ini dengan berbagai risiko dari segi perubahan iklim dengan baik gitu ya. Jadi mungkin itu yang kami mau sampaikan, bahwa sekali lagi partisipasi seluruh masyarakat dari pelajaran yang sudah kita lewati bersama-sama itu menjadi bekal yang sangat baik untuk menghadapi berbagai kemungkinan yang akan terjadi di tahun 2022. Oke, siap. Makasih Pak Alpius. Mas Falon, apa nih closing statementnya nih Mas? Kira-kira apalah? Pandangan Mas Falon. Pastinya lah. Yoi. Ya. Ya, jadi seperti yang kita tahu bersama ya, perubahan iklim itu adalah salah penyebab terbesarnya itu adalah faktor manusia. Jadi sebaik-baiknya itu adalah ke depan misalnya kita ngomong dalam tataran kebijakan,
itu juga banyak program-program yang harusnya disasarkan ke manusianya juga, terutama dalam mendorong perubahan perilaku gitu. Nah ini yang harus dibangun ya, tentu untuk langkah-langkah mitigasi, karena habit dari manusia inilah yang nanti yang menyebabkan kan, perubahan iklim itu terjadi, termasuk mainstream kayak semacam tadi ingin ya hal-hal yang pragmatis, karena memang dasarnya dari situ. Nah jadi selain itu juga diperlukan juga langkah-langkah yang konkret di tingkat tapak, khususnya dalam hidup dalam satu bentang, karena satu bentang alam itu tentu saja akan ada aturannya, walaupun aturan itu nggak tertulis ya, kayak misalnya kita hidup di gambut harus gimana, hidup di tanah aluvial harus gimana, itu baru ngomongin tanahnya, belum nanti lingkupnya gitu. Orang kita hidup bertetangga aja ada aturannya kok, ya kan, ada etikanya dan normanya. Nah, sebaik-baiknya kita tuh hidupnya juga selaras dengan lingkungan tempat di mana kita hidup. Kalau sebenarnya itu rumus ya, kalau kita lakukan itu maka ya kita akan hidupnya harmonis gitu. Itu saja. Siap. Terima kasih Mas Fallon, Pak Alpius, Ibu Merti. Terima kasih banget sobat-sobat Natura. Tadi udah dengar closing statementnya dari ketiga narasumber kita. Obrolan kita sore ini juga menarik banget. Banyak sekali catatan hal yang bisa kita ambil dan bisa kita diskusikan lagi di kemudian hari. Dan closing statementnya juga teduh sekali ya. Semoga teduh terus, nggak ada kebakaran. Nah, ini yang ditunggu-tunggu kayaknya nih, ada pengumuman pemenang. Pengumuman pemenang apa? Wah, tiba-tiba banyak orang ya di belakang kamera. Oke. Ini kaos dulu dari ini khusus yang udah bertanya tadi. Pemenangnya itu ada Pak Fatur Rohman. Selamat Pak Fatur. Itu yang berisik itu siapa ya? Pak Fatur, selamat dapat kaos. Tolong ukurannya disesuaikan. Lalu ada tote bag. Nah, tote bagnya ini untuk pemenangnya adalah Kak Alma Oceandi. Wah. BNF ngirimnya jauh nih ke Amerika kayaknya. Oke, Sobat Natura jangan lupa untuk follow semua sosial medianya Borneo Nature Foundation. Ada di Instagram, Facebook, Twitter, ada YouTube. Jadi supaya bisa tetap terus update sama kegiatan-kegiatannya Borneo Nature Foundation. Kita akan jumpa lagi di podcast ngobrol di tema-tema yang tentunya akan jauh lebih menarik. Kita dari tadi udah banyak mendengar ya. Nah ini soalnya gue nggak bisa baca bos. Nah Sobat Natura yang ketinggalan nggak ikutan di live streaming yang di Facebook-nya Borneo Nature Foundation, nanti bisa cek di akun YouTube dan juga di Facebook ya, karena akan diupload secara offline. Jadi bisa ditonton lagi. Dan akan banyak sekali catatan-catatan terkait perubahan iklim dan juga terkait dampak perubahan iklim yang akan terjadi dan yang sudah terjadi selama beberapa tahun terakhir yang udah dibahas sama tiga narasumber kita ini. Jadi semua banyak sekali pesan bahwa keterlibatan masyarakat, peran masyarakat dan juga partisipasi masyarakat dan juga kesadaran tadi yang beberapa kali disebut, kesadaran masyarakat untuk lebih mengenal, memahami lingkungan di sekitarnya, alam di sekitarnya, dan juga kalau Mas Fallon bilang tadi hidup itu ya ada aturannya meskipun nggak tertulis ya, dan itu perlu diterapkan juga dalam hubungannya antara manusia dengan lingkungannya gitu. Dan tadi juga udah banyak sekali penjelasan bahwa memang dampak dari perubahan iklim itu terjadi karena pola hidup manusia, aktivitas manusia yang gemarnya mengubah landscape, mengubah bentang alam yang tidak sesuai porsinya, tidak pernah menganggap dirinya sebagai bagian dari ekosistem, menganggap dirinya sebagai subjek dan ciptaan Tuhan lainnya adalah objek. Waduh, kira-kira gitu. Berat banget itu. Untung gua nggak jadi pastor. Tapi kira-kira gitu. Nah, masyarakat di sini mungkin perlu ditekankan juga, itu kita semua. Ini kita semua, mau yang hidup di desa, hidup di kampung, yang selama ini megang pacul untuk di sawah, di ladang, termasuk juga mereka yang pemegang izin, konsesi dan lain sebagainya. Justru mengelola lahan seluas itu juga memang ada aturannya, ada kewajiban, ada tanggung jawab yang harus dijalankan.
dan kesadaran masyarakat juga untuk melihat apakah aturan itu dijalankan dengan baik atau enggak. Gitu aja Sobat Natura, kita akan ketemu di podcast ngobrolin alam yang berikutnya dengan tema-tema yang pasti jauh lebih menarik. Selamat sore dan salam apa nih? Salam lestari ya. Salam lestari. Selamat sore, terima kasih semuanya.